Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hakikat kebudayaan. Yang pertama, hakikat manusia. Manusia bukan hanya jasmani, melainkan juga bagian dari rohani. Manusia merdeka. Ia dapat mengerti bahwa ia mengerti. Ia dapat menciptakan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Manusia juga memahami bahwa dia ada. Berikut adalah dasar-dasar kesempurnaan manusia. Yang pertama, cipta atau budi manusia. Yang kedua, karsa atau kemauan manusia. Selanjutnya, eksistensi manusia. Eksistensi manusia terdiri dari eksistensi kultural, eksistensi sosial, eksistensi religius. Eksistensi kultural yaitu kesadaran manusia bahwa dalam kehidupan manusia berusaha menguasai dan menaklukkan alam ini. Eksistensi sosial yaitu kesadaran bahwa kehidupan manusia terhubung dengan manusia lain. Eksistensi religius yaitu kesadaran manusia tentang keterhubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, hakikat kebudayaan. Kebudayaan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Konja-Ningrat membagi kebudayaan menjadi 7 unsur. Yang pertama, sistem religi. Yang kedua, organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencaharian. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Berikut adalah wujud-wujud kebudayaan. Yang pertama, gagasan atau ideas, yaitu wujud gagasan atau ide artinya kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan sebagainya yang bersifat abstrak. Yang kedua, aktivitas atau tindakan, merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan terstruktur dari manusia dalam komunitasnya. Yang ketiga, benda atau karya budaya, merupakan wujud kebudayaan yang berbentuk fisik berupa hasil dari tindakan atau aktivitas. Yang ketiga, dialektika manusia dengan budaya. Tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini. Antara manusia dengan kebudayaan bersifat dialektis, artinya manusia membutuhkan budaya sedangkan budaya tercipta dari manusia itu sendiri. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar untuk hidup manusia seperti makan, minum, rumah, dan biologis. Kebutuhan kedua setelah terpenuhinya kebutuhan dasar adalah manusia ingin hidup aman atau damai. Kebutuhan terakhir adalah aktualisasi diri atau mengadakan dirinya sendiri di tengah komunitas sosialnya. Selanjutnya yaitu peran kebudayaan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, suatu pedoman hubungan antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dengan binatang. Yang kelima, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang terakhir, sebagai modal dalam dasar pembangunan. Dan yang terakhir yaitu problematika kebudayaan. Pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Misalnya, kulit putih lebih unggul dari kulit hitam. Yang kedua, hambatan karena faktor psikologi atau kejiwaan. Misalnya relokasi pedagang. Yang ketiga, masyarakat terasing yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang keempat, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru, misalnya suku Baduy. Yang kelima, yaitu sikap etnosentrisme, yaitu memandang sukunya lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lain. Dan yang terakhir yaitu iptek yang disalahgunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.